Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 mulai sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub dalam pelariannya. Ketika sebelumnya yang terjadi adalah dia menipu kakaknya Esau. Bersama dengan ibunya dia menipu Esau untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Dan kemudian setelah mereka menipu Esau dan menipu Ishak juga, lalu kemudian akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan. Ketika Esau tahu akan hal itu, Esau kemudian marah, dan kemudian dia berkata bahwa dia hendak membunuh adiknya itu. Ketika didengar oleh ibunya kemudian berkata kepada Yakub supaya Yakub pergi melarikan diri, supaya jangan sampai Yakub menjadi korban. Dan kemudian berlarilah Yakub melarikan diri ke tempat atau ke rumah pamannya, dan dia masih dalam perjalanan. Perjalanan itu belum jelas kemana, saudara, dan belum tahu juga apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap mengharapkan mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa kepada setiap kita Allah telah mempersiapkan yang terbaik, dan Allah memberi jaminan kepada setiap anak-anaknya apapun keadaan dan situasi kehidupan mereka.
termasuk saya dan saudara hari ini, Allah memberi jaminan kepada kita. Kalau kita melihat dalam konteks ini, maka keadaan Yakub begitu menyedihkan, saudara, tidak jelas sama sekali. Sedang ada dalam situasi dan kondisi yang begitu membingungkan. Kenapa, saudara? Yang pertama, dia diancam oleh abangnya Esau. Lalu yang kedua, dia harus lari dari rumah ayah dan ibunya, padahal ayahnya sudah tua dan tidak lama lagi ayahnya akan meninggal. Itu artinya dia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi. Bahkan ibunya pun tidak bisa dia lihat di masa tuanya. Dan kemudian dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya yang di sana belum jelas apa yang akan terjadi. Dan kemudian dia sedang terlunta-lunta di jalan. Bayangkan, saudara, kondisi yang dihadapi oleh Yakub pada waktu itu sama sekali tidak jelas. Berada dalam ancaman, berada dalam situasi yang tidak jelas, berada dalam situasi yang menyedihkan karena ibu dan bapaknya sudah tua tetapi dia tidak bisa melihat mereka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, maka pada satu kali dia sampai di Betel, dia beristirahat di sana, maka Allah menyatakan diri kepada dia dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu Allah memberi jaminan kepada Yakub. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Artinya apa, saudara? Kalau Yakub yang dalam situasi yang sama sekali tidak jelas, dalam situasi yang sangat menyedihkan, dalam situasi yang sangat membingungkan, namun demikian Allah memberi jaminan kepada mereka. Maka saat ini, saudara, percayalah bahwa jaminan Tuhan juga ada atas hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Itu sebabnya berserahlah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya berdoalah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara melalui video-video di dalam channel ini, saudara. Maka dengan demikian kita mengharapkan jaminan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan bagi umatnya? Kita melihat, saudara, di ayat yang ke-13. Tuhan berkata kepada Yakub dalam situasi yang sangat membingungkan itu. Jaminan pertama yang Tuhan beri kepada Yakub, ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, dalam kebingungan itu, dalam kehidupannya yang sedang terlunta-lunta, saudara tahu Allah ada hadir bersama dengan dia. Firman Allah ini berkata bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan dekat dengan Yakub. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir, Allah dekat kepada saudara dalam segala situasi yang sedang saudara alami. Dan dia hadir, dia dekat dengan kita memberi jaminan. Jaminan apa yang diberikan? Yang pertama, tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu. Jaminan yang pertama yang Tuhan beri kepada Yakub adalah jaminan berkat. Di mana tanah tempat dia sedang berbaring, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan itu kepadamu. Tuhan memberi jaminan berkat kepada Yakub dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang membingungkan. Namun Allah hadir, Allah dekat dengan dia, dan kemudian Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia dekat kepada saudara dan dia memberi jaminan berkat atas kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, berserahlah kepada Tuhan. Itu sebabnya jadikan channel ini, saudara, menjadi sahabat doa saudara, supaya kita terus berdoa. Saya menopang saudara dalam doa, apapun situasi, apapun kondisi kehidupan saudara. Karena dengar, Allah kita adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia menjamin bahwa dia pasti akan memberkati kita. Apa yang menjadi kondisi saudara saat ini? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Tuhan menjamin bahwa dia akan memberkati saudara. Itu jaminan pertama, saudara. Kemudian jaminan kedua, ayat yang ke-14, Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua, saudara, adalah jaminan keturunan.
bahwa pada waktu itu Yakub sebenarnya belum jelas hidupnya ke depan. Tetapi Tuhan sudah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dia, dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Bahkan lebih lagi, keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan saudara betapa luar biasanya jaminan Tuhan bagi Yakub dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang membingungkan. Allah hadir di sana dan memberi jaminan keturunan bagi Yakub, bahwa keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah alangkah indahnya saudara jika kita diberkati oleh Tuhan, dan kemudian anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Itu sebabnya hiduplah berserah selalu kepada Tuhan. Hiduplah selalu andalkan Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah terus kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjamin kehidupan kita, bahkan menjamin keturunan kita. Mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Kemudian jaminan yang terakhir saudara, di ayat 15 Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, yang ketiga, jaminan yang ketiga Tuhan berkata di ayat 15 ini, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan membawa engkau kembali lagi, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu semuanya adalah jaminan perlindungan, jaminan keamanan saudara. Tuhan berkata, aku menjaga, melindungi, menyertai. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa menjamin kehidupan kita? Bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang membingungkan, namun Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Dia menyertai Yakub, Dia melindungi Yakub dalam kondisi yang dia alami pada waktu itu. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, Allah menjamin kehidupan saudara. Sekali lagi, Allah menjamin, Dia akan memberi keamanan, Dia menyertai, Dia melindungi, Dia menjagai kehidupan saudara. Dia memberi keamanan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini Allah menyatakan jaminannya kepada umat-umatnya. Apapun kondisi umatnya, sama seperti Yakub dalam situasi kebingungan, tetapi Tuhan memberi jaminan. Tuhan hadir dekat dengan dia, dan Tuhan memberi jaminan berkat. Tuhan memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan, dan keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan perlindungan. Puji Tuhan saudara, Tuhan pun menjamin kehidupan saudara apapun situasi dan kondisi yang saudara alami. Dia memberkati saudara, Dia memberkati keturunan saudara, dan Dia menjaga, melindungi saudara. Puji Tuhan saudara. Mari raih janji firman Tuhan ini dan berserahlah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara kembali di dalam doa melalui video ini saudara. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan berkomitmenlah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan, segala permohonan saudara. Mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun penyakit saudara, apapun kebutuhan dan kerinduan saudara saat ini, Allah peduli dan Allah sanggup mewujudkan segala kerinduan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan iman. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang benar, dan datang kepada Dia dengan penuh ketekunan. Terus berseru, terus memohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan dan memperhatikan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berseru. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita akan memohon di hadapan Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk sebentar kita menaikkan kata-kata syukur, menaikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Karena sebenarnya Dia lebih tahu apa yang kita rindu, Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya saat ini kita mau cari perkenanan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan kata-kata syukur dan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Allah kami. Saat ini kami sungguh bersyukur kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bisa menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah, tempat kami mengadu, tempat kami berserah, tempat kami berseru atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berseru kepadamu, kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, kami mau naikkan penyembahan kami, pengagungan kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapakku, terpuji-pujilah namamu ya Allahku. Dalam nama Yesus kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau menopang saudara di dalam doa. Saya mau kita bersepakat bersama menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara. Sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini saudara datang kepada Tuhan. Mungkin ada kerinduan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada beban berat kehidupan saudara yang saya tidak tahu saat ini. Itu sebabnya saya rindu saudara. Saudara naikkan segala permohonan itu di hadapan Tuhan. Segala persoalan itu, segala beban itu di hadapan Tuhan. Dan saya akan mendukung saudara di dalam doa. Percayalah saudara bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Naikkan segala kerinduan saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini yang merindukan sesuatu Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan, ya kami yang berkuasa, ya Allah kami yang berkuasa, ya Bapa kami yang penuh kasih, Engkau kiranya yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan seruan-seruan-Mu. Tuhan mendengarkan jeritan hati-Mu. Tuhan mendengarkan segala kerinduan-Mu, dan Dia Allah yang mengabulkan segala kerinduan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau saat ini sedang berbeban berat, Tuhan mendengarkan dan Dia mengangkat segala beban beratmu. Bapa di sorga, angkat segala beban anak-anak-Mu. Angkat segala persoalan dan masalah kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara
untuk saudara tetap ada dalam keadaan sehat. Saya rindu berdoa buat kesehatan saudara, supaya apapun yang terjadi, sekalipun di masa pandemi seperti ini, kesehatan tetap menjadi bagian saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, berikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit saudara. Itu sebabnya saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan mulai berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, mereka yang sedang terbebani oleh karena penyakit, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan. Ulurkan kiranya tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan, dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terinfeksi virus ya Tuhan. Hamba berdoa, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Mereka yang menderita tumor, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita sakit ginjal, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita penyakit asam lambung, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Apapun bentuk penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah kiranya yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mujizat dinyatakan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, saat ini saudara mulai ucapkan kata-kata iman bahwa engkau disembuhkan. Mujizat terjadi bagimu. Saat ini jika saudara mulai mengalami kuasa Tuhan, mulai mengalami mujizat Tuhan menjamah tubuh saudara, mengerjakan kesembuhan bagi saudara, mulai bersaksi saudara. Saksikan apa yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan, jika ada keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sakit, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak, atau saudara mereka, siapapun yang sedang menderita sakit, Tuhan kiranya mengulurkan tangan. Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, menyatakan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Engkaulah kesembuhan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara, untuk keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis.
Saudara, jika keluarga kita menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, maka keluarga itu menjadi sorga bagi kita. Keluarga itu begitu indahnya. Itu sebabnya saat ini, untuk kita mengalami suasana sorga di tengah keluarga kita, mari kita meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan kuasa-Nya di tengah-tengah keluarga kita, untuk menyatakan kasih karunia-Nya di tengah keluarga kita. Mari berdoa bagi keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Turunkanlah kiranya, curahkanlah kiranya damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah dicurahkan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kerjakan keharmonisan, kerjakan ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu, untuk mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan ketentraman daripada Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara, untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Mungkin dalam masa pandemi ini ada anak-anak-Mu yang begitu menderita, begitu kesusahan, kekurangan. Ekonomi mereka hancur di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu menjadi ekonomi yang diberkati oleh Tuhan, ekonomi yang berkelimpahan oleh karena berkat Tuhan mengalir. Berkati ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan ekonomi mereka. Kerjakan pemulihan ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin mereka sedang ada dalam keadaan pengangguran di masa pandemi ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, berikan anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, biarlah curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mengalami kuasa Tuhan dan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang bekerja sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam bisnis pekerjaan mereka juga, Tuhan yang campur tangan, di mana mereka bekerja, dalam perusahaan apa, dalam bisnis apa mereka bekerja, mengabdi. Tuhan memberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Merekalah yang menyediakan kebutuhan pangan bagi bangsa kami ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam biarlah berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini oleh karena kasih karunia-Mu bagi mereka, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS juga ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para PNS ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis, di mana dalam masa pandemi ini
Mereka sedang berjuang ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan mereka pun terancam oleh virus. Itu sebabnya saat ini kami mau menopang mereka. Kami mau mendukung mereka dalam doa. Berkati para medis ya Tuhan. Jagai lindungi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi usaha, bagi bisnis, bagi pekerjaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Engkau-lah kiranya yang memberkati, sehingga usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita bersyafaat. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa syafaat bersama bagi bangsa ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, video sahabat doa ini. Setelah kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan Tuhan, tiba waktunya saat ini kami merendahkan diri. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Tuhanlah kiranya yang campur tangan. Dengarkan seruan kami ya Tuhan. Dengarkan jeritan hati kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati mereka yang sedang bertanggung jawab, yang sedang duduk dalam kursi pemerintahan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan yang berkarya, Tuhan jamah mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami ini. Engkau kiranya yang campur tangan ya Tuhan. Engkau kiranya yang bekerja bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Pulihkan keadaan keamanan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati para pemerintah ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan campur tangan memulihkan bangsa ini ya Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan politik bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa ini. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan berkarya untuk membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan bangsa ini dari virus juga Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, lawat dan berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui program sahabat doa ini setelah saudara mendengarkan ayat firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Jika saudara rindu terus berlangganan dengan program sahabat doa ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Kalau saudara diberkati melalui program sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.